adik-adik, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa kabar semua adik-adik di rumah? Semoga adik-adik semua dengan keadaan baik ya dan luar biasa sehat. Nah, kakak mau nanya apa sih arti kenaikan Tuhan Yesus itu? Jadi 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus naik ke atas surga. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus selalu semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, kakak punya yel-yel nih biar adik-adik semua di rumah tambah semangat. Jadi kalau misalnya kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik semua jawab Jesus love me, yes. Oke, semuanya kita ulangin ya, abang dan kakak. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Wah, luar biasa semuanya, pada semangat semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau memperkenalkan diri dulu ya dengan kakak Clara Panjaitan dan juga Abang Peter Sidauruk, dan juga ada Elisa Tambunan, dan juga ada tim pemusik kita, yaitu halo Bang, ada Bang Jeremy Manik di sana yang bermain piano. Hai Bang, ada Bang David Simanjuntak yang bermain gitar, dan juga ada Bang Gabriel Hutasoid yang bermain bass. Ada juga Bang Riko Sianipar yang bermain kajon. Hai. Nah, buat adik-adik, sebelum adik-adik mulai ibadah, adik-adik jangan lupa ya menyiapkan Alkitab terlebih dahulu dan persembahan. Dan juga adik-adik bersiap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersaat teduh sejenak ya. Bersaat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian nomor 1 yang berjudul Yo Ayo Teman Kita ke Gereja dengan penuh semangat. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman sampai tertinggal, bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu nomor 2 dengan berjudul Kami Puji Dengan Riang. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan terendam, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyeram. Kita Allah pada minggu ini adalah kita ke-6 dan maksudnya demikianlah bunyinya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan serta perintah-Mu. Amin.
Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat, dan adik-adik ayo bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Doa pengampunan dosa kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulan Mei tertulis dalam kitab Markus bindu ke-16 ayat yang ke-15. Kita sama-sama mengucapkan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan penuh semangat. Ayo adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus apa cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik semua, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya yang berjudul Bahasa Cinta dengan penuh semangat. Andai kata
Ya, anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memuliakan Tuhan melalui ibadah kami di pagi ini, khususnya pada hari ini kami memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, melalui persekutuan kami ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar diam di dalam hati kami. Dengarlah doa kami ini melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang sekarang di rumah, dan hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita beribadah, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini kita akan disapa melalui firman Tuhan tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Anak sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya. Kalau Alkitab Inang halaman 401. Inang mau nanya, Raja-Raja, kitab Raja-Raja perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, semua pintar perjanjian lama. Baiklah, kita akan membaca. Inang terlebih dahulu, selanjutnya akan dibaca anak-anak sekolah minggu yang sekarang masih ibadah ini masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Baiklah, Inang akan membaca ayat 6 dan ayat 7, semua nanti anak sekolah minggu. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia memanggil jubahnya, digulungnya, dipukulnya lah ke atas. Air itu, mereka berbagi air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan ke tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkap daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya juga Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu,
lalu terbagi di sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, yang pasti kita semua pernah mendengar cerita tentang Nabi Elia. Ya, tentang cerita Nabi Elia, di mana kita lihat bahwa Nabi Elia ini banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan banyak sekali hal-hal yang ajaib yang dia buat, itu boleh kita baca di dalam Alkitab kita. Dan salah satunya, contohnya, perbuatan apakah yang luar biasa yang pernah Elia lakukan selama dia di dalam pelayanannya? Ada yang tahu adik-adik sekolah minggu, perbuatan apa yang luar biasa yang pernah Elia lakukan? Ia pintar di sana, yakni pernah si Elia menghidupkan anak seorang janda. Ya, ini dia. Ya, ini ada satu keluarga. Ya, ada satu keluarga memiliki atau hanya mempunyai satu anak saja. Ya, siapa di sini anak sekolah minggu yang anak tunggal? Tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya. Ada, ya. Ini dia, ya. Dia ini anak. Dia tidak punya papa lagi, ya. Dia hanya bersama dengan mamanya. Siapa di sini? Yang pasti anak sekolah minggu semua di sini punya papa dan punya mama, ya. Pasti semua di sini anak sekolah minggu sayang sama papa dan mamanya, ya, semuanya. Lalu di sini karena anaknya sudah sakit parah sekali, ya, parah sekali. Lalu dia bagaimana anak-anak sekolah minggu? Ibunya merasa sedih sekali, ya. Dia merasa sedih sekali. Yang pasti kalau anak sekolah minggu sakit, pasti mamanya akan sedih, ya. Pasti mamanya sedih. Ini dia juga, mamanya sangat sedih sekali. Coba kita lihat di gambar ini, ya. Mamanya sangat sedih sekali karena anaknya sakit parah. Lalu apakah yang dilakukan daripada ini si perempuan ini? Lalu dia bertemu dengan siapakah dia bertemu? Anak sekolah minggu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu anak sekolah minggu? Sama siapa? Oh iya, pintar sekali, Nabi Elia. Seketika ibu ini bertemu dengan Nabi Elia, lalu dia memohon kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia menyembuhkan dia. Lalu Inang mau bertanya, apakah Elia bisa menyembuhkan anak seorang janda tadi? Ayo, ada yang tahu? Oh iya, anak pintar dia. Ada. Yakni kenapa Elia mampu menyembuhkan dia, karena apa adik-adik? Itu bukan karena kemampuannya, bukan. Tapi dia mampu menyembuhkan ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan sembuhkanlah anak kecil ini. Tuhan sembuhkanlah anak kecil ini supaya mamanya bahagia kembali. Supaya dia bisa bermain seperti biasa. Supaya dia boleh ke sekolah. Supaya dia boleh ke gereja. Itu dia. Dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dia. Lalu apakah anak itu sembuh adik-adik sekolah minggu? Apakah ini anak yang didoakan si Elia ini tadi dia dapat sembuh? Oh, dia ternyata dia dapat sembuh. Coba ini lihat. Nih, coba ini lihat. Kelihatan ya? Kelihatannya semua ya, anak sekolah minggu ya. Kelihatan ya? Ternyata dia sembuh. Lalu apa yang terjadi sama anak? Dia senang sekali. Coba lihat tuh mukanya, muka bahagia. Lalu bagaimana juga orang tuanya? Mamanya senang sekali. Wah, anakku sudah sembuh. Bahagia sekali. Nah, demikian juga kalau anak sekolah minggu ada yang sakit, dia sembuh, pasti mamanya sangat senang sekali, ya.
Kalau anak sekolah minggu di rumah itu sekarang tekun beribadah, mamanya pasti senang sekali. Kalau anak sekolah minggu selama di rumah, belajar di rumah dengan taat dia, pasti mamanya senang sekali. Itu dia. Anak sekolah minggu kalau diperintahkan orang tuanya mengerjakan sesuatu dengan mau, dia dengan senang hati, mamanya pasti senang sekali. Pasti bahagia sekali. Ini dia. Mamanya bahagia karena apa? Karena anaknya yang dikasihi dia dapat sembuh. Coba itu lihat, dia digendong oleh Nabi Elia. Nabi Elia ini mampu melakukannya bukan karena kuasanya, bukan karena kehebatannya, tidak. Tetapi dia mampu melakukan itu semua karena apa adik-adik? Karena kuasa dari Tuhan. Dia mampu, dia berdoa kepada Tuhan, maka anak itu boleh sembuh. Lalu apa lagi yang pernah Elia lakukan? Coba ini lihat. Nih, Elia berdoa. Ya, Elia berdoa supaya mendatangkan api dari langit dan membakar korban yang ada di mezbah. Ya, ini di mezbah dengan adanya air. Seperti ini, coba kita lihat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, ternyata kita lihat bahwa Nabi Elia mampu melakukan banyak hal yang luar biasa, bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, semuanya karena kuasa dari Tuhan. Lalu apakah yang terjadi dalam kehidupan Elia selanjutnya? Dapat kita lihat di dalam nats ini dikatakan waktunya Elia akan mati. Lalu apakah adik-adik? Ada yang mau menemani dia. Sebanyak berapa tadi? Coba di ayat berapa tadi? Di ayat 7. Sebanyak 50 orang. Ya, sebanyak 50 orang. Lalu siapakah yang ikut sampai menyeberang? Ada satu, yakni Elisa. Itu yang menjadi temannya dalam pelayanan. Lalu adik-adik, apakah yang terjadi dalam kehidupan Elia selanjutnya? Yang selanjutnya kita lihat, Elia naik ke surga. Coba ini lihat gambarnya. Naik apa Elia naik ke surga? Naik kuda. Kita lihat. Tapi sebelum Elia naik ke surga, bagaimanakah? Apa permintaan Elisa? Dan apa kata si Elia kepada Elisa? Apakah yang akan kamu minta kepadaku? Lalu apa dikatakannya? Dia ingin Elisa seperti apa yang pernah dilakukan Elia, dia mampu melakukannya. Tetapi apa kata Elia? Dia mengatakan seperti ini, itu sangat sukar. Tapi apabila kamu mampu menyaksikan aku, ya, menyaksikan aku terangkat, maka engkau akan mampu untuk itu. Lalu apakah yang terlihat? Adik-adik sekolah minggu, Elia naik ke surga dan disaksikan Elisa, dan Elisa menjadi melanjutkan misi pelayanan Elia untuk melanjutkan memberitakan tentang kebenaran, tentang firman di sekelilingnya. Adik-adik sekolah minggu, begitu juga yang kita rayakan pada hari ini. Yang kita rayakan pada hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Coba ini lihat. Coba ini lihat, kelihatan semua ya? Adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Yesus naik ke surga. Ya, tadi Elia naik ke surga naik kuda. Sekarang Yesus naik ke surga, diangkat ke surga. Setelah Yesus mendapatkan penderitaan, Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, tetapi Yesus bangkit kembali, dan setelah 40 hari Yesus berada di sini di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan muridnya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 10 kali kita lihat. Lalu tibalah waktunya Yesus naik ke surga. Coba kita lihat, Yesus naik ke surga dan terangkat pada saat di mana di Bukit Zaitun pada saat itu. Lalu adik-adik sekolah minggu, semua mereka menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan inilah yang kita rayakan pada saat ini. Kita bersukacita bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepada Dia.
Lalu apakah yang diinginkan melalui peristiwa kenaikan Yesus ini yang kita rayakan pada hari ini, yang naik ke surga, yang kita lihat pada saat ini? Maka ada adik-adik yang kita lihat di sini, murid-muridnya menyaksikan kenaikannya, yakni di Bukit Galilea. Kita lihat lalu Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, yakni mereka punya tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, ya, punya tanggung jawab. Dan juga anak-anak sekolah minggu diajak juga untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi, untuk memberitakan apa? Untuk memberitakan Injil kepada setiap anak-anak di sekeliling kita. Makanya dikatakan sebagaimana Elisa mendapatkan tugas juga dari Elia untuk melanjutkan pelayanan Elia, sekarang juga Tuhan Yesus juga memberikan mandat bagi murid-muridnya dan juga termasuk kepada kita anak-anak sekolah minggu untuk melanjutkan tugas dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Itu anak sekolah minggu. Karena itu marilah kita sambut tugas tersebut dengan penuh sukacita, karena Dia yang memerintahkan, yang menyuruh kita. Karena apa? Karena Yesus memang sayang kepada kita semua. Yesus sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Yesus mencintai anak-anak sekolah minggu. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita diajak juga untuk mau menceritakan tentang cerita firman Tuhan kepada adik-adik kita, teman-teman kita, dan kepada siapa saja. Dan anak sekolah minggu boleh memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Anak sekolah minggu pada saat ini kita juga diajak untuk selalu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap saat, yang kita dengar di dalam ibadah-ibadah kita, dapat kita hidupi dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inang percaya, walaupun masih beribadah di rumah, ini ibadah kita, kalau tidak salah, ini ibadah yang ke-6, ya, kita beribadah di rumah. Dan Inang percaya, tidak bosan-bosannya kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa melalui menjalani masa-masa yang terjadi pada saat ini, yakni karena sedang terjadinya virus wabah COVID-19. Makanya kita harus selalu beribadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga semua kita melakukan aktivitas kita di rumah kita masing-masing dengan tidak bersungut-sungut, tetapi melakukannya dengan baik. Kita bersuka cita pada hari ini, karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kita mendapatkan anugerah, itu semuanya adalah karena kemurahan hati Tuhan. Maka sebagai anak-anak sekolah minggu, pada saat ini mari kita selalu hidup di dalam rasa bersyukur kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi ini. Kami percaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah anak-anak sekolah minggu walaupun masih tetap beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat dan juga tidak mengurangi rasa sukacita mereka, tetapi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira tetap mau mengikuti ibadah, dengan hati yang gembira tetap mau tekun belajar, dengan hati yang gembira mereka mau tetap diam dan bekerja, melakukan segala sesuatu di rumah saja. Bapa yang baik, berkati juga setiap orang tua. Mari Engkau juga memberikan kepada mereka kesehatan yang daripadamu. Kami mau percayakan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
mari kita bernyanyi ison adong hubuan Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya yang berjudul Di Sana Dong. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Di sana dong hubuan Tuhan, kabue di goluku nesot tokian, sai diaman arjana Tuhan, kalau sai diraju masuk dekat kesam, jaloba Tuhan, sai las baroham, tangan kuna bertenda Tuhan, nasoe amasari doper aho Tuhan, roham kumang tuleho Tuhan, nabo peleho non kuga belasi roham, jaloma Tuhan, sailas maroham. Doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita akan ketemu kembali dalam ibadah minggu pada minggu depan. Saya percaya anak-anak sekolah minggu selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Kami semua guru-guru sekolah minggu mengatakan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.